Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Wakaf dimanapun saja berada. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali hadir ya dalam podcast bersama Gerakan Wakaf Indonesia. Tapi biasanya kita bahas tentang seputar wakaf ya, perkembangannya, kemudian juga bagaimana cara memberdayakan wakaf secara kontinu. Kita spesial ya, para Sobat Wakaf, pagi ini kita akan membahas tentang kesehatan. Karena kesehatan itu penting, juga salah satu dalam maqasid syariah bagaimana cara kita untuk bisa memelihara jiwa kita agar tetap sehat dan juga agar tetap berdaya sehingga kita bisa melakukan aktivitas positif kemanapun dan dimanapun saja berada. Nah, pagi hari ini para Sobat Wakaf kita akan bahas tentang bersama kita bisa akhiri TBC. Ini berkaitan tentang Hari Tuberkulosis Sedunia yang diperingati setiap tanggal 24 Maret dan juga untuk bisa meningkatkan komitmen seluruh pihak ya dalam mengeliminasi TBC. Nah, berkaitan dengan hal itu ada salah satu laporan ya Sobat Wakaf sebelum nanti kita akan berdalam bersama pakarnya di bidang TBC. TBC ini masih menjadi masalah menurut laporan World Health Organization tahun 2023, TBC masih menjadi masalah kesehatan di dunia. Hingga saat ini TBC menjadi penyebab kematian tertinggi kedua di dunia setelah COVID-19 pada tahun 2022. Artinya lebih dari 10 juta orang terjangkit penyakit TBC setiap tahunnya tanpa pengobatan dan angka kematian akibat penyakit TBC tinggi sekitar 50%. Apakah benar demikian para Sobat Wakaf? Pagi hari ini kita spesial kedatangan guru kita juga akan insya Allah berkelanjutan ya berkaitan tentang TBC. Kita sapa dulu ada Profesor Dr. Sudarsono SPPK. Beliau guru besar penyakit paru, beliau juga komite ahli TBC Indonesia, dan yang ketiga beliau juga sebagai praktisi sekaligus peneliti TBC. Yang langsung saja kita sapa ada Profesor Dr. Sudarsono SPPK yang telah hadir pada kesempatan podcast kali ini. Assalamualaikum Prof. Sudarsono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Prof di pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lama Prof ya, insya Allah pagi hari ini juga bisa menjadi saksi Sobat Wakaf untuk bisa melanjutkan ya kita ngobrol seputar kesehatan bersama para Sobat Wakaf dimanapun saja berada. Ya Prof, kita mau bicara tentang bersama kita akhiri TBC berkaitan juga tentang tema Hari TBC Sedunia Prof ya, 24 Maret ya, yang diperingati bulan kemarin begitu Prof. Nah sebelum kita lanjut tentang beberapa case tadi tentang TBC, sebenarnya kalau bicara tentang TBC itu apa sih Prof? Penjelasan secara sederhana yang mudah difahami oleh masyarakat Prof. Ya, jadi TBC itu adalah singkatan dari tuberkulosis. Jadi itu adalah nama suatu penyakit infeksi yang membuat keradangan kronis dan sifatnya adalah menular. Ya, itu yang disebut dengan TBC. Nah, biasanya memang yang diserang itu adalah organ paru. Ya, tapi sebenarnya bisa juga ke semua organ tubuh manusia kecuali rambut dan kuku. Ya, itulah yang disebut dengan penyakit TBC. Dan penyebabnya itu adalah bakteri, yang kemudian bakteri ini disebut sebagai Mycobacterium tuberculosis. Ya. Oke, jadi penyebabnya itu dari bakteri. Bakteri, Prof, betul. Dan di Indonesia itu menempati posisi nomor 2 saat ini sedunia. Ya. Jadi itu adalah sebenarnya adalah suatu estimasi. Jadi estimasi bahwa orang yang sakit TBC di Indonesia itu berdasarkan jumlahnya kita berada di posisi nomor 2 setelah India, baru kemudian Cina. Ya, itulah. Jadi hitungan estimasi itu ada sendiri dari para pakarnya sehingga menemukan bahwa ada sekitar hampir 1 juta, ya, hampir 1 juta, bahkan yang terakhir itu sudah 1 juta lebih estimasinya. Nah, ini menarik ini, ya, menarik yang barangkali menjadi tantangan ya pembangunan kesehatan khususnya di Indonesia. Iya, baik. Artinya memang kalau misalkan nomor 2, berarti artinya juga masyarakat butuh edukasi lebih Prof ya terkait tentang adanya TBC ini. Betul. Nah, sesuai dengan tema Prof, bersama kita bisa akhiri TBC. Sebenarnya kalau TBC itu sejarah perkembangan penyakit TBC itu sudah ada sejak dahulu atau kira-kira kapan Prof munculnya dari bakteri TBC ini Prof? Ya, sebenarnya
penyakit TBC ini sudah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu, ya. Bahkan kalau kita lihat Candi Borobudur yang ada di Magelang, itu kan ada relief-relief, ya, yang khususnya di bagian bawah itu akan kelihatan tanpa relief orang yang duduk kurus, ya, dan seperti sedang menderita. Yang waktu itu memang disinyalir itu adalah orang yang sedang sakit TBC. Jadi sudah abad ke-18 sebenarnya, abad ke-8 maaf, abad ke-8 kan waktu itu baru putus. Nah sampai pada akhirnya ya orang pada waktu itu mengenal gejala-gejala yang sama. Ya orang sakit TB ya batuk lama, kemudian demam, nafsu makan turun, berat badan turun, ya malas, ya dan sebagainya. Itu sampai pada tahun 1882 itu ada seorang pakar yang bernama Robert Koch akhirnya menemukan bahwa penyebabnya ya bakteri itu yang kemudian dinamakan sebagai Mycobacterium tuberculosis. Nah penemuannya itu adalah pada tanggal 24 Maret. Oleh karena itulah pada setiap tanggal 20 Maret dirayakan sebagai Hari Tuberkulosis Sedunia. Itulah sejarahnya. Nah, sampai kemudian ya sampai sekarang ini ya, sampai sekarang itu terus berlangsung ya. Sepertinya belum ada kesudahannya. Dan itu sebenarnya adalah tantangan kita. Nah, pada hari ini sebenarnya hari yang baik untuk semuanya mengerti bahwa sebenarnya bisa kita akhiri. Bisa kita akhiri kalau kita semua, kita yang dari medis dan yang dari masyarakat awam yang merupakan sasaran dari kuman-kuman ini yang akhirnya menderita sakit TBC, juga lintas sektoral untuk bersama-sama ya mengerti dan bagaimana mengatasinya. Insya Allah bisa kita akhiri. Tapi kalau hanya orang medis saja, ya itu akan menjadi hal yang barrier untuk bisa mengeliminasi TBC. Jadi makanya temanya ini adalah bersama. Bersama itu artinya kita semua. Kita semua orang Indonesia, apakah itu seorang tenaga medis, tenaga non medis, atau masyarakat awam dan sebagainya. Iya, artinya memang bersama-sama PR bukan hanya seorang dokter atau pakar saja ya Prof ya, tetapi semuanya ikut bisa turut mengedukasi bagaimana TBC itu agar bisa mungkin bisa terkurangi begitu. Iya, betul. Karena saat ini juga ada di posisi 2 dunia tadi yang disampaikan oleh Prof. Prof tadi menyampaikan bahwa TBC itu sudah timbul sejak abad ke-8 hingga sampai saat ini berkembang begitu Prof ya. Kalau misalkan seseorang itu terkena TBC, Prof, apakah juga ada gejala-gejala tertentu yang dia alami Prof atau biasa-biasa saja atau seperti apa Prof? Iya. Jadi memang ada yang namanya riwayat alamiah TBC. Ya. Jadi tidak begitu saja seseorang itu kemudian sakit TBC. Tidak seperti itu. Mesti ada ceritanya. Jadi yang pertama itu pasti ya, ada yang menulari. Jadi ketika ya ada seseorang yang berada di lingkungan orang yang sebenarnya sakit TBC, ya, apakah itu di dalam satu rumah ataukah itu di dalam lingkungan kantor dan lain-lainnya, ya. Maka ada kemungkinan terjadi proses penularan. Jadi proses penularan itu adalah orang yang sakit TBC itu ketika batuk, ya, terutama ini itu yang sakit TBC paru ya, karena memang umumnya kan TBC paru, ya, bisa juga ya, TBC organ lain. Batuk, ya, akan dikeluarkan percikan-percikan dahak, ya, yang terkandung di sana itu adalah kuman-kuman TBC. Ya, yang Mycobacterium tuberculosis yang kemudian percikan-percikan ini akan melayang-layang yang kemudian akan terhirup oleh orang sekitarnya. Maka orang yang menghirup itu akan kemasukan melalui proses tadi pernafasan tadi. Ya. Nah, sebenarnya pertanyaannya apakah kalau hanya batuk saja kuman-kuman itu keluar melalui droplet? Tidak. Bicara pun bisa. Bicara pun bisa. Jadi pada bicara pun itu bisa ya. Maka nah sekarang apa yang terjadi pada saat itu? Ya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah
orang itu memang tertular. Artinya kemasukan kuman berhasil masuk ke dalam paru orang sekitarnya tadi, ya. Ya, dan kemungkinan yang kedua itu adalah tidak tertular, ya, tidak kemasukan kuman, ya, karena mungkin, ya, karena memang ada suatu kontrol infeksi, ya, pengendalian infeksi, bahwa yang sakit tadi mungkin merasa sakit dan dia menjaga jarak, menjaga diri, pakai masker dan sebagainya dan sebagainya. Demikian pula lingkungan yang sehat juga bisa menjaga diri, sehingga proses penularan terjadi. Orang itu sehat. Nah, bagaimana dengan nasibnya orang yang tadi kebobolan masuk? Jadi kuman masuk ke dalam organ tubuh, dalam hal ini adalah paru yang pertama. Ya, maka di sana tidak langsung begitu menjadi sakit. Ya, akan terjadi suatu proses pertempuran. Kan manusia punya daya tahan, daya imun yang akan melawan setiap kuman yang masuk dalam tubuh, termasuk ini. Nah, di sana akan jadi perlawanan. Nah, kalau status imunnya orang itu bagus, walaupun kuman berhasil masuk ke dalam paru, ya, maka si kuman tidak berdaya. Ya, tidak berhasil berkembang biak, dia hanya tinggal tidur saja, nggak berdaya untuk bisa berkembang biak. Maka orang itu ya tetap sehat, tapi orang itu tetap ada kumannya di dalam tubuhnya. Ya, nah, itu yang namanya terinfeksi TBC, belum sakit. Nah, jadi ini kalau kita lihat persentasenya ada dua kemungkinan tadi, ya, memang 30% orang itu tertular, 70% orang itu tetap sehat tidak tertular. Nah, bagaimana nasibnya dari orang yang terinfeksi TBC ini yang tadi berhasil mengalahkan kuman TBC sehingga kumannya hanya tidur doang, ya, tidak melakukan perkembangbiakan, ya. Orang itu selama status imunnya bagus, ya, selama hidupnya ya sehat-sehat saja, walaupun selama hidupnya dia sebenarnya terkandung kuman yang tidur saja. Nah, itu sekitar 90%. Sisanya 10% bisa akhirnya perlahan-lahan akan menjadi sakit TBC. Nah, itu pertanyaannya adalah, ini yang mana yang 10% ini yang akhirnya sakit, yaitu yang punya faktor risiko. Ya, jadi memang ada faktor risiko orang yang terinfeksi TBC kemudian berkembang menjadi sakit TBC. Katakanlah kalau risiko orang yang populasi normal itu 1, maka ada orang-orang populasi tertentu yang ada kelipatan untuk gampang sekali berkembang menjadi sakit TBC. Pertama adalah HIV. Orang dengan sakit HIV itu punya faktor risiko relatif itu 50-100 kali lipat. Paling besar. Paling tinggi, dia segera berkembang menjadi sakit TBC dibandingkan dengan orang yang normal. Lainnya juga ada. Kencing manis. Itu punya faktor risiko 2-4 kali. Ya. Kemudian orang yang gizinya kurang. Ya, malnutrisi, ya. Dan yang mungkin barangkali banyak orang tidak diketahui itu perokok. Nah, ini yang menarik, ya. Kalau sebenarnya kita sudah ada studi-studi yang menunjukkan bahwa orang-orang yang sakit TBC itu kebanyakan memang perokok. Ya, walaupun dia bukan seorang kencing manis, bukan HIV, ternyata kalau kita telusuri dari hasil studi itu perokok memang. Ya, jadi punya nilai faktor risiko sama dengan orang yang sakit diabetes. Nah, ini yang kadang-kadang tidak disadari oleh masyarakat. Ya. Kemudian yang selain itu juga orang-orang yang mengkonsumsi obat-obat yang bisa menekan status imun. Misalnya orang yang sakit kanker, di mana dia harus mendapat kemoterapi berulang-ulang. Ya, akhirnya daya imunnya juga akan menurun. Nah, kalau orang itu sebenarnya sudah terinfeksi TBC, ya segeralah akan manifest sakit TBC. Ya, seperti itulah penjajahannya. Baik, jadi ada dua, Prof, ya. Ada tadi kategorinya ketika seseorang itu terkena TBC, ada dua kategori. Yang pertama itu TBC infeksi, yang kedua itu sakit TBC tadi ya. Kalau yang TBC infeksi itu memang dia tidak secara langsung tertular karena ada dampak, karena ada imun bagus itu, Prof, ya. Akhirnya bakterinya itu, kata Prof tadi, tidur begitu ya, sampai istilahnya itu dorman. Dorman begitu. Oh, sampai ketika dia imunnya bagus,
berarti sampai misalkan meninggal pun ya nggak akan timbul begitu Prof. Ya, tidak akan bangkit dan berkembang biak. Jadi orang sakit itu karena memang ada suatu kerusakan di organ akibat kumannya itu berkembang biak. Jadi seperti kalau kita melihat katakanlah burung. Burung itu kalau berkembang biak kan buat suatu sarang di pohon. Nah, itu kan dengan cara membuat lubang. Ya, adalah istilahnya itu tanda petik kerusakan. Ya sama seperti kalau di kuman TBC itu di paru misalnya mulai berkembang biak, maka dia akan buat sarang-sarang di organ paru itu. Nah, tentu akan terjadi manifestasi berbagai keluhan karena paru yang tadinya bagus oke-oke saja dijadikan sarang, tentu saja akan terjadi kerusakan, maka timbul berbagai gejala yang kemudian dikatakan orang itu sakit TBC dengan berbagai gejalanya. Nah, itu kalau yang misalkan kena TBC infeksi, insya Allah aman Prof. Ya, dorman. Jadi kumanya hanya tidur karena dia tidak berdaya untuk bangkit dan berkembang karena mageri oleh status imun yang bagus. Yang jadi persoalan itu yang ketika para sobat wakaf atau para pemirsa itu yang kena kategori yang kedua Prof, yang tadi sakit TBC itu tadi. Karena mungkin ada beberapa faktor tadi, entah itu terkena gara-gara ada HIV-nya, ada kencing manisnya, kemudian ada gulanya dan lain sebagainya. Nah, itu nasibnya bagaimana Prof? Ya, makanya orang yang sakit TBC ini harus diketemukan untuk diobati. Nah, ini ada dua kemungkinan kan. Jadi yang pertama adalah tidak diobati. Mungkin tidak diobati itu ya mungkin dari si yang sakit sendiri yang tidak tahu bahwa dia sakit itu sehingga dia tidak pernah ada upaya untuk mendapat pengobatan. Nah, orang yang seperti ini ya 50% dia akan menularkan kuman-kuman TBC-nya ke lingkungannya ketika dia bicara batuk, ya, nah, itu 50%, dan akhirnya meninggal. Ya. Nah, yang sisanya yang diobati 95% sembuh. Nah, oleh karena itulah untuk memutuskan rantai penularan itu memang ya tadi ya yang terinfeksi jangan sampai sakit TBC, sakit yang sudah sakit diketemukan dan diobati. Insya Allah akhirnya kasus-kasus TBC baru akan makin lama, makin turun, dan akhirnya betul-betul apa yang disebut tereliminasi. Itu menjadi PR bersama begitu Prof ya, karena sesuai dengan tema kita pagi hari ini, Sobat Wakaf, yaitu bersama kita akhiri TBC begitu Prof ya, untuk bisa menjaga kita semua, lingkungan kita, untuk bisa bebas dari tuberkulosis ini. Singkat Prof, dan karena memang waktunya sebenarnya butuh penjelasan yang panjang, insya Allah kita buat seri Sobat Wakaf ya, dan kita akan lanjutkan pada seri-seri berikutnya, dan para Sobat Wakaf terus bisa ikuti ya terkait tentang edukasi seputar tuberkulosis. Nanti pada seri-seri berikutnya masih bersama pakarnya, bersama Profesor Dr. Sudarsono SPPK, beliau guru besar penyakit paru. Sekian, dan saya Dani Rohmati, insya Allah besok akan berjumpa kembali terkait tentang penyakit tuberkulosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.